Baik, sekarang kita lanjutkan perhitungan. Kita menghitung flux dan masih mencari NDS, tapi sekarang untuk beberapa tipe field atau bidang ya. Nah, secara umum konklusinya adalah ketika kita mencari nilai flux dari bidang tiga dimensi, yang mana kita menggunakan integral bidang, surface integral, integral permukaan, maka cara pertama adalah kita bisa mencari dengan geometri seperti yang ini ya, dimana kita bisa langsung mencari, oh ini adalah luas permukaan dari bola. Tapi ada kalanya ternyata tidak bisa seperti itu, kita harus menghitung dulu seperti ini sehingga kita mendapatkan 4/3 pi a pangkat 3 seperti itu. Nah, tapi pada umumnya yang kita hadapi adalah kita harus menghitung ya. Jarang-jarang kita cukup dengan melihat secara geometrik. Oke, nah kita harus set up dulu double integral s f dot n ds nya seperti apa. Nah, maka dari itu kita perlu memahami kalau diagramnya seperti ini, kemudian vektor fieldnya seperti ini. Kalau diagram seperti ini, maka vektor normalnya seperti apa? Nah, kita mulai satu persatu. Nomor 0 dulu, yaitu kalau dia adalah sebuah horizontal plane seperti ini, maka persamaannya itu adalah Z sama dengan A, sehingga normalnya itu adalah ya pasti ke atas atau enggak ke bawah, tegak lurus dari bidang ini, yang mana kalau tegak lurus nilainya seperti ini, panah seperti ini, itu nilainya adalah K ya. Jadi 0, 0, plus minus K. Karena tidak ada miring, tidak ada kiri kanan ya, tegak lurus saja ke atas, hanya mempertimbangkan secara Z-nya. Jadi plus minus K. S-nya bagaimana? Ya, ini maka serpihan-serpihan luasnya ini adalah ya ini serpihannya itu kan sama dengan apa? Ini sama dengan delta X, dan ini adalah ini ya ini delta Y, biasanya ini delta X-nya. Maka ds-nya itu adalah dx dy. Bagaimana kalau bidang yang vertikal? Bentuknya seperti ini, horizontal, vertical plane seperti ini ya. Nah, maka tentu normalnya itu menusuk begitu ya ke layar kita atau menjauhi layar. Nah, seperti ini. Nah, maka dia hanya ini kan sumbu X ya. Hanya mempertimbangkan X-nya saja. Maka vektor normalnya itu adalah I 0, 0. Begitu. Tidak ada Z, tidak ada Y, dan seterusnya. Nah, maka ds-nya bagaimana? Luasnya seperti ini. Nah, luasnya itu adalah potongan nilai dy dikalikan dengan dz. Ketinggiannya kan, tinggi ini kan sama dengan dz, sedangkan ininya itu sama dengan dx. Begitu ya. dz dx, sehingga ds itu adalah dy dz. Maaf, dy ini ya. Karena ini kan sumbu y, ini sumbu z. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat ya, untuk setiap bidang tentu akan berbeda. Nah, bagaimana dengan bola? Tadi sudah kita bahas ya, bola mungkin tidak perlu kita ulang. Tadi sudah secara umum nomor 1 tadi S-nya adalah A kuadrat sin V d theta, Z-nya adalah A, Z-nya nggak kita lihat ya. Ini ya, S-nya seperti ini. Normalnya bagaimana? Ya, normalnya adalah X, Y, Z per A. Dari mana? Kita sudah bahas tadi ya di sini. Kalau kita ingat lagi, nah, normalnya adalah ini. X per Y per Z per A. Untuk bola, kan bola ini ya. Ini adalah N-nya. Tapi ds-nya adalah ini. Sudah kita bahas ya. Jadi mungkin tidak perlu kita terlalu detail. Oke, nah nanti visualisasi juga mirip, bisa Anda coba akses kembali. Kemudian kalau silinder, nah silinder seperti apa? Kalau silinder, maka vektor fieldnya itu adalah melepas begitu ya, keluar begitu, menyebar dari si silinder bola ini, begitu. Si silinder ini, coba kita ilustrasi. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini keluar. Oke.
Nah, berapa nilainya begitu ya? Nilainya seperti apa? Nah, oke. Nilainya itu adalah kalau kita lihat dari tampak atas, ya kalau kita lihat dari tampak atas seperti ini kan keluar ya. Nah, jadi kalau adalah jadi seperti lingkaran dan ini tegak lurusnya gitu, atau keluar ya. Nah, nilainya seberapa? Nilainya adalah tidak tidak tergantung dengan z-nya. Jadi nilainya ini 0. Jadi hanya x dan y tapi lalu dibagi dengan a ya. A-nya itu adalah jari-jari silinder ini. Supaya dia menjadi satuan, faktor satuan. Oke. Nah, kemudian ya, ini untuk normalnya plus minus xy per a. Nah, ds-nya berapa? Nah, ds-nya kalau kita lihat setiap serpihan dari selimut atau dari luas permukaan tabung itu kalau kita lihat lebih dalam. Nah, ini tuh sama dengan apa? Oh ya, tingginya dulu. Tingginya itu kan sama dengan dz ya. Delta z. Nah, maka ini ds-nya itu sama dengan delta z. Nah, sekarang datarnya apa nih? Kotaknya ini apa? Oh, itu kan sama dengan keliling lingkaran. Sebagian dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? Jari-jari dikali dengan pi. Cuman ini nggak semua pi. Ya. Jari-jari dikali 2 pi. Ini nggak semua pi. Cuman delta pi. Oh, berarti si panjangnya, tingginya kan tadi delta z. Panjangnya itu adalah seberapa sudutnya delta theta. Maaf, bukan pi ya. Theta ya. Delta theta dikalikan jari-jari a. Jadi maka delta S itu adalah panjang kali tinggi, panjangnya adalah A delta theta, tingginya delta Z. Jadi delta S sama dengan A delta theta, delta Z. Seperti itu. Oke. Ya, ini untuk silinder seperti itu kita bisa melihat ya, kita dapat N-nya, kita dapat ds-nya. Nah, sekarang kita mencari graf Z ya. Nah, Z itu sama dengan, misalnya kita punya sebuah bidang yang umum saja, Z sama dengan fx, y, bentuknya seperti ini, seperti sebuah permadani yang mungkin tidak terlalu terdefinisi bentuknya, tidak kita mungkin tidak awam terhadap itu, tidak bentuknya bola, tidak bentuk silinder, tidak ada sehari-hari, mungkin jarang ya. Nah, maka untuk awal ini saya akan mengklaim dulu bahwa n.ds, kita kan ingin mencari n-nya, faktor satuan n dan juga ds-nya, itu sama dengan plus minus vektor ini ya, min f sub x, f itu, dan kita lihat bahwa dia cukup terhadap x dan y. Kenapa? Karena z-nya itu bisa didefinisikan dengan x dan y. Nah, maka n.ds itu sama dengan vektor dari ini ya, vektor min f sub x, f diturunkan terhadap x, f ini diturunkan terhadap x, koma min f diturunkan terhadap y, koma 1. Ya, z-nya tidak ada begitu ya, karena z-nya merupakan fungsi dari x dan y. Lalu ini didotkan dengan dikalikan dengan dx dy. Perlu digarisbawahi, meskipun urutannya ini nds, ini bukan berarti ini bukan n, ini juga bukan ds. Masing-masing memiliki diungkapkan dengan secara lebih rumit, tapi entah bagaimana sedemikian rupa sehingga ketika digabung malah menjadi sederhana seperti ini. Oke, nds-nya sudah kita dapatkan seperti ini ya, secara nanti mungkin kita di sesi berikutnya nanti kita akan perjelas kenapa seperti ini. Lalu boundary-nya ini ya, kalau integral kan ada boundary-nya. Dari mana? Nah, kita perlu melihat, kita cari bayangannya ke bawahnya ya. Nah, kalau dicari ke bayangan ke bawah nanti ada mungkin seperti ini. Ya. Nah, bayangan yang bawahnya ini ada batas y-nya, ini ada batas x-nya. Ini ada batas y-nya. Oke, batas y, batas x. Nah, ini adalah pada xy plane. Oke. Nah, secara geometrik ini perlu kita ingat lagi bahwa jika f itu adalah sebuah velocity field, vector field tapi dia adalah velocity field,
maka flux itu adalah jumlah materi yang melewati S per satuan waktu. Misalnya kita memiliki bidang delta S seperti ini. Kemudian per satuan waktu ada vektor field yang arahnya mungkin ke atas seperti itu. Ya. Nah, maka mungkin vektor fieldnya saya warnain, hapus dulu deh. Oke. Vektor fieldnya ke atas begitu ya. Nah, maka dan ketinggian ini gitu ya, itu adalah f dot n ya, f dot n ini. Si ininya adalah f dot n. Ya, f dot n, dan volumenya ini adalah nilai dari flux ya. Volume yang terbentuk dari bangun ruang ini itu adalah flux. Jadi materinya berapa yang lewat per satuan waktu, per unit time. Ketinggiannya itu adalah tadi adalah height-nya itu adalah f dot n, tinggiannya. Dan tadi jumlah materi yang melewati itu per satuan waktu itu adalah kita sebut sebagai itu adalah interpretasi dari flux. Oke. Nah, ini supaya lebih terbayang ya visualisasi dan maksudnya seperti apa.